warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan para moms nih ya yang sudah hadir. Balik lagi nih bareng sama Anin yang pastinya menemani kalian dalam webinar bersama Halodoc. Hari ini dengan tema nutrisi si kecil dalam MPASI. Wow, luar biasa nih ya. Kali ini adalah temanya MPASI. Ini biasanya untuk para moms muda yang masih baru punya bayi nih ya. Ini sesuatu hal yang mungkin harus diketahui gitu dan harus belajar ya gitu. Sebelumnya gimana nih kabarnya teman-teman dan para moms yang sudah hadir? Semoga kalian tetap sehat selalu ya dan pastinya semangat. Dan untuk teman-teman dan para moms yang masih banyak beraktivitas di luar, jangan lupa untuk tetap terus menjaga protokol kesehatan dengan ketat nih pastinya. Oke, balik lagi nih dalam tema kali ini, nutrisi sekecil dalam MPASI. Nah, biasanya kalau MPASI ini kan kita ketahui bahwasanya bayi ini udah berusia 6 bulan ya, baru bisa memasuki MPASI gitu. Nah, umumnya bayi ini sudah memiliki kemampuan koordinasi ya, Mams ya, koordinasi gerak mata, kemudian tangan yang cukup matang juga, jadinya gerakannya juga sudah nggak terlalu berat seperti yang masih awal-awal bayi gitu ya. Nah, bayi juga mampu nih menegakkan kepala dan lehernya untuk makan. Jadi itulah saatnya para moms memulai untuk mempersiapkan MPASI atau biasanya kita sebut makanan pendamping air susu ibu. Nah, karena di sekitar usia 6 bulan ini kebutuhan energi dan nutrisi bayi mulai nggak tercukupi nih kalau misal hanya dibekali atau hanya dicukupi dengan ASI saja. Jadi sekarang kalau misal udah 6 bulan ini wajib banget para moms belajar bagaimana sih caranya menyiapkan MPASI. Nah, pengenalan MPASI ini moms, ini adalah hal yang penting loh karena dapat mempengaruhi kesehatan bayi di masa yang akan datang. Apalagi pemberian MPASI pada usia 6 bulan yang dianggap berhasil apabila bisa memenuhi kebutuhan nutrisi bayi, bayi dapat menelan dengan baik atau biasanya bayi tidak tersedak gitu ya, dan tidak melebihi kapasitas sistem pencernaan untuk mencerna makanan nih pastinya. Nah, untuk dapat memenuhi nutrisi bayi nih pastinya para moms juga perlu memperhatikan ya menu pada tahap awal pengenalan MPASI pada bayi. Jadi apa aja sih yang perlu diperhatikan? Terus bagaimana sih cara mempersiapkan menu MPASI yang tepat ya untuk anak kita? Nah, pasti pada penasaran nih ya. Tapi sebelumnya Anin mau membacakan agenda kita pada hari ini, yaitu untuk yang pertama biasanya kita akan undang ya narasumber kita yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Selanjutnya nanti akan dilanjut oleh dokter yang dimana ada dokter Anin ya. Nanti akan memberikan penjelasan dan pemaparan sedikit mengenai Halodoc dan juga MPASI. Nah, setelah itu nanti kita lanjut ada chit chat bersama narasumber satunya lagi nih yang luar biasa juga, ada Mbak Puput yaitu as influencer mom di sini yang akan sharing juga bareng sama kita hari ini. Dan setelah itu lanjut di sesi Q&A. Jadi buat para moms atau para teman-teman kalau misal ada yang mau bertanya nih, langsung aja tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Nah, nanti di sesi Q&A insya Allah akan Anin bacakan pertanyaannya dan akan dijawab oleh narasumber kita hari ini. Dan setelah itu lanjut seperti biasa, Anin tetap bagi-bagi hadiah dong buat para moms dan juga teman-teman yang sudah hadir. Jadi seperti biasa jangan lupa untuk download Mentimeter, atau kalau semisal aduh Kak Anin ini HP aku udah full nih, ya udah langsung aja ke websitenya menti.com. Nah, di situ nanti kalau udah sesi kuis Anin akan berikan kodenya untuk masuk. Nah, nanti akan ada beberapa pertanyaan seputar webinar kali ini. Kalau semisal ada yang bisa menjawab dengan cepat, tepat, dan meraih dua skor tertinggi, itulah yang akan menjadi pemenangnya. Nah, hadiahnya apa nih Kak Anin? Masih sama, yaitu dengan saldo elektronik pay senilai Rp150.000 untuk 2 orang pemenang. Yeay! Jadi jangan lupa untuk tetap stay tune ya para moms sampai akhir acara nanti. Oke, pastinya para moms ini dan juga teman-teman yang udah hadir pasti penasaran ya, gimana sih caranya untuk menyemkat MPASI dengan nutrisi yang baik dan lain sebagainya. Nah, langsung aja kita akan undang nih ya narasumber kita pada siang hari ini dan menemani kita yaitu ada Dr. Anindita Wulandasari SPE dan juga ada Mbak Puput influencer mom. Assalamualaikum, halo, selamat siang Dr. Ani dan juga Mbak Puput. Gimana kabarnya nih?
Gimana kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik. baik. Oke, luar biasa. Yang penting harus semangat nih. Ini para moms juga. Ini kita sudah kehadiran ya. Ada dokter dan juga Mbak Puput. Nanti kalau misal ada yang bertanya, langsung aja ditanyain ya di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Oke, Mbak Puput, nanti kita akan ada sesi chit-chat ya setelah Dokter Anin untuk pemaparan materi setelah ini. Jadi setelah ini kita akan persilahkan Dokter Anin untuk memberikan pemaparan pada kita pada siang hari ini. Silakan Dokter Anin. Oke, makasih Mbak Anin. Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih juga untuk Halodoc atas kesempatannya. Saya Anindita Wulandari. Saya akan menyampaikan sedikit untuk pertama nanti terkait Halodoc ya. Mohon slide-nya dibantu Mbak Anin. Oke. Oke, sudah ya Dok? Sudah, sip. Oke. Ya, oke. Ini saya akan menyampaikan sedikit mengenai Halodoc. Jadi Halodoc itu memang sebetulnya aplikasi yang cukup luar biasa ya dan pionir pertama lah. Karena dia menyederhanakan, intinya menyederhanakan akses untuk ke layanan kesehatan. Next. Penggunanya sangat banyak, bisa dilihat baik iOS maupun Android, kemudian yang aktif pun juga sangat banyak dan saya merupakan salah satu tim dokter dari Dokter Halodoc dan itu konsulan pasti masuk setiap hari gitu. Oke, next slide. Ya, betul. Jadi tantangan yang dihadapi di Indonesia itu dokter masih sedikit. Walaupun kesannya dokter sudah banyak, tapi biasanya tersentralisasi. Jadi sebetulnya di Indonesia itu hanya 4 dokter untuk 10.000 penduduk, karena penduduknya kebanyakan juga mungkin ya. Oke, next. Nah, ini, sebelumnya, ya, jadi sebelum ada Halodoc, itu yang tadi saya sempat singgung bahwa layanan kesehatan itu tersentralisasi, artinya umumnya hanya ada di kota besar. Jadi di kota besar cukup banyak dokter-dokter berkumpul, tapi akhirnya di daerah tuh sangat sedikit gitu. Makanya kami di dokter pun kadang ada program PTT lah, PDGS lah, atau apapun itu tujuannya untuk menyebar dokter supaya layanan kesehatan bisa terjangkau. Dan selain itu juga kadang untuk perjalanan ke fasilitas kesehatannya itu juga cukup sulit, jadi cukup memakan waktu lah kalau dulu sebelum ada Halodoc. Oke, next slide. Nah, ini yang terjadi setelah ada Halodoc. Setelah ada Halodoc, itu layanan kesehatannya jadi sangat mudah diakses oleh masyarakat, oleh penduduk, dan kita bisa lihat yang tadinya masih sedikit sekali, sekarang udah bisa kemana-mana, udah bisa semua orang di daerah terpencil pun bisa menjangkau. Yang penting ada sinyal, bisa Halodoc, bisa untuk konsul. Oke, next. Oke, ini sebetulnya perjalanan dari Halodoc, ya. Jadi Halodoc sudah lama, sebetulnya dari tahun 2016, awalnya hanya pengiriman ya, jadi hanya pengiriman farmasi, kemudian berkembang hingga sekarang. Sekarang itu sudah banyak sekali layanannya, mulai dari konsultasi online, kemudian pengiriman obat, bahkan saya juga lihat ada imunisasi bahkan sekarang, jadi fasilitasnya sangat banyak. Oke, next slide. Ya, ini inti kompetensi dari Halodoc. Jadi mereka menawarkan kecepatan dalam layanannya, artinya jadi lebih cepat, lebih mudah diakses. Jadi mudah diakses, tidak perlu mengantri lama gitu. Dan kemudian tanpa gesekan, artinya itu sangat mudah, kita hanya dengan klik-klik pada layar sentuh, bisa pesan, kemudian nanti akan diantar, datang, jadi praktis sekali. Ya, next slide. Ini layanan Halodoc yang sebetulnya Halodoc bukan hanya online, tapi dia juga bisa membantu secara offline. Tapi baik secara online maupun offline, itu dua-duanya pasti tetap lebih praktis dengan menggunakan aplikasi ini. Kalau untuk aplikasi online bisa dengan konsul, pertama konsul dengan kami, kemudian nanti akan kami resepkan obat, dan nanti pembayarannya juga cashless, dan akhirnya nanti obatnya pun diantar gitu. Jadi pasiennya nggak perlu repot-repot datang. Untuk yang offline bisa daftar, kemudian nanti sama
akan menyederhanakan dan nanti obatnya pun bisa dikirim. Ya, next. Nah, ini beberapa layanan Halodoc. Beberapa layanan Halodoc antara lain ada konsultasi online dengan dokter, seperti contohnya dengan saya. Ada banyak sekali dokter yang tergabung, ada 20.000 di sana. Kemudian ada toko kesehatan, bisa beli obat, bisa beli suplemen dan diantar. Kemudian bisa untuk janji temu di rumah sakit, cek lab, kemudian bisa di cover asuransi, beberapa asuransi, dan banyak pengetahuan, banyak artikel yang di-share oleh Halodoc, dan saya lihat juga cukup informatif dari artikel-artikel tersebut. Oke, next. Ya, oke. Oke, nah sekarang kita masuk ke topik saya hari ini. Jadi saya hari ini ditugaskan untuk bicara sedikit mengenai nutrisi anak pada MPASI. Next slide. Ya, sebelumnya harus dipahami bahwa MPASI itu makanan pendamping ASI. Jadi pada usia 6 bulan dari banyak sekali penelitian itu didapatkan bahwa nutrisi dari ASI itu sudah mulai tidak mencukupi kebutuhan anak, sehingga pada usia 6 bulan anak sudah harus mulai mendapatkan makanan pendamping ASI. Tapi artinya ASI-nya tetap harus dilanjutkan, jadi bukan hanya makanan pendamping ASI saja. Kalau kita lihat di sini 6-8 bulan itu yang kuning, yang warna kuning itu adalah gap-nya atau selisih yang harus dipenuhi dari MPASI. Jadi pada 6-8 bulan selisihnya sekitar 30%, kemudian 9-11 bulan selisihnya adalah 50%, dan usia lebih dari 1 tahun itu sudah 70% dari MPASI dan ASI hanya 30%. Next slide. Ya, strategi pemberian MPASI ada 4 yang utama: tepat waktu, adekuat, aman dan higienis, dan diberikan secara responsif. Tepat waktu kita sudah sepakat di 6 bulan karena pertimbangan yang sebelumnya saya jelaskan. Adekuat itu artinya MPASI itu harus memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Kemudian aman dan higienis dari segi persiapan, kemudian masaknya, kemudian penyimpanannya, jadi harus diperhatikan. Diberikan secara responsif, kita harus melihat sinyal lapar dan kenyang dari anak. Jadi bukan kita memaksakan anaknya makan, bukan, tapi kita menyesuaikan dengan anaknya juga. Kemudian diberikannya juga tetap harus dengan interaksi yang baik. Jadi bukan kita memaksa anak, pokoknya harus makan, mama udah capek nih masaknya, gitu, enggak juga ya. Oke, next slide. Next slide. Ya. Ini adalah beberapa syarat saat kita memulai MPASI. Jadi anak harus sudah dapat duduk dengan leher tegak dan bisa mengangkat kepalanya sendiri tanpa dibantu. Anaknya menunjukkan ketertarikan terhadap makanan. Kemudian anak terlihat lebih lapar atau sudah diberi ASI tapi kayak masih gelisah aja, kayak masih kurang gitu. Nah, itu berarti sudah sinyal untuk dimulai MPASI. Next slide. Ya, MPASI yang higienis itu kita harus pastikan MPASI-nya higienis, kita harus pastikan kebersihan dari alat makannya, dari penyimpanannya, kebersihan tangan kita sendiri itu harus kita pastikan. Kemudian sebelum makan kita harus mencuci tangan dan anaknya pun harus cuci tangan. Kenapa? Karena pada saat makan anak harus proaktif juga. Jadi anaknya harus berusaha untuk ikut dalam proses makan, bukan pasif yang hanya disuapin, enggak. Tapi anak kalau mau bermain dengan makanannya, dengan tangannya, itu kita silahkan, perbolehkan. Makanya tangannya harus bersih. Terus kita harus pastikan juga menyimpannya di tempat yang baik, dan yang pasti untuk talenan atau untuk pemotong makanan itu antara makanan matang dan mentah tolong dipisahkan. Next slide. Ya, ini adalah 5 keys to safer food. Jadi ini 5 kunci yang harus kita ingat. Pastikan kita harus cuci tangan, keep clean, kemudian kita harus memisahkan antara makanan matang dan makanan yang mentah. Harus dimasak hingga matang. Kemudian yang keempat ini adalah range suhu. Jadi suhu yang aman dari pertumbuhan bakteri adalah di atas 60 derajat atau kurang dari min 5 derajat. Jadi yang di antara itu adalah suhu yang tidak aman.
Kemudian kita harus menggunakan air dan bahan yang bersih. Jadi jangan kita sudah pastikan semua bersih, tapi airnya juga air kotor sama saja ya. Oke, next slide. Ya, menyimpan MPASI dengan aman, kita harus, yang pasti pada semua makanan itu merupakan tempat yang cukup baik untuk pertumbuhan kuman, jadi kita harus pastikan penyimpanannya baik. Makanan tersebut harus disimpan dalam lemari es dengan suhu kurang dari 5 derajat Celcius yang tadi saya sampaikan. Kemudian daging, ikan itu sendiri-sendiri tersimpan dalam wadah sendiri. Kemudian seluruh makanannya harus kita pastikan masih aman, dalam arti tidak sudah kadaluarsa. Kemudian makanannya juga, oh iya, kalau makanan beku, kemudian kita cairkan, itu tidak direkomendasikan untuk dibekukan kembali, sebaiknya tidak. Ya, oke, next slide. Nah, ini adalah strategi makan yang sehat untuk bayi dan balita. Ada beberapa. Yang pertama, kita harus memperkenalkan makanan dengan sabar. Artinya anak itu melihat makanan itu sebagai barang baru, sehingga kita harus memperkenalkan makanan itu merupakan barang baru bagi dia. Jadi dia membutuhkan proses untuk berkenalan dengan makanan. Sehingga silahkan perkenalkan makanan itu sampai 10-15 kali pada anak. Sampai betul-betul dia tidak mau, ya berarti kita ganti. Kemudian pastikan tidak ada distraksi, artinya TV, komputer, gadget pada saat jam makan itu disingkirkan. Biarkan anak bermain dengan makanannya, biarkan anak berinteraksi dengan makanannya. Kemudian batasi pemberian jus buah. Sebetulnya jus buah ini tidak disarankan untuk anak kurang dari 12 bulan. Kemudian tawarkan selingan sehat di antara waktu makan. Nanti juga ada tipsnya, yaitu kita harus membuat jadwal dengan tetap. Berikan berbagai variasi pilihan rasa dan jenis makanan sehat untuk anak, karena kalau menunya itu aja pasti anak juga bosen, sama seperti kita. Kalau setiap hari makannya hanya nasi pakai telur ya bosen, jadi makanya harus ganti-ganti. Ya, next slide. Klik ya, oke. Ya, ini adalah strategi makan yang kedua dari terakhir. Jadi yang penting jika waktu makan itu bukanlah hanya tentang makan. Ibu-ibu itu kalau mau mulai MPASI sama saya itu pasti nanyanya tuh seputar salmon, butter, santan gitu. Jadi sebenarnya makan itu yang utama bukan hanya tentang makanan, tapi juga penting untuk kita memperhatikan interaksinya karena interaksi itu dapat membuat hubungan keluarganya lebih baik, kemudian anak berinteraksi dengan makanan lebih baik, dan itu juga waktu kita untuk berkomunikasi dengan anak. Kemudian yang terakhir, tidak boleh memaksa anak untuk makan, karena semakin kita paksa, anak akan semakin takut dengan makanan, akibatnya anak akan semakin menolak makanan, dan akhirnya makanannya jadi nggak habis. Jadi percuma udah masak capek-capek, tapi tetap aja nggak dimakan gitu guys. Ya, next slide. Ya, ini beberapa hal yang harus diperhatikan dari MPASI. Yang pertama, protein hewani dan nabati itu harus sudah dimulai diberikan sejak usia 6 bulan, jadi nggak boleh lagi hanya ngasih pisang. Kemudian telur, daging, atau apapun yang dalam keadaan mentah itu harus diberikan dalam keadaan betul-betul termasak atau matang. Jus buah nggak boleh untuk anak kurang dari 1 tahun. Madu juga tidak boleh untuk anak kurang dari 1 tahun. Pastikan kebersihannya tangan baik ibu maupun anak. Kemudian hindari makanan yang terlalu manis atau kadar lemaknya tinggi. Pisahkan makanan yang matang dengan mentah. Penggunaan talenan juga harus diperhatikan. Kemudian perhatikan kebersihannya. Dan yang terakhir, minyak, kemudian mentega, kemudian santan itu boleh untuk menambah rasa pada MPASI anak. Next slide. Oke, sekian paparan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Anin ya. Oke, terima kasih Dokter Anin atas pemaparannya, luar biasa. Jadi ini para moms juga tadi udah nyimak dan pastinya ada beberapa pertanyaan yang masih bingung ya. Nah, kalau misal ada yang masih mau ditanyakan langsung aja komen di kolom komentar. Insya Allah nanti akan Anin bacakan di sesi Q&A. Anyway dok, nama kita sama ya.
Tapi Iya emang. tapi ada tambahan ada Dokter Anin gitu ya. Ini Anin doang gitu. Oke, Mbak Puput, kali ini kita akan sharing juga ya bareng sama dokter bareng-bareng dan juga para moms juga yang ada di rumah ya. Jadi kali ini ada beberapa pertanyaan nih Dok dari Anin nih. Nah, tadi kan dokter juga sudah menjelaskan ya beberapa pemaparan materi tentang MPASI mengenai persiapan MPASI, kemudian strategi waktu yang tepat dan masih banyak lagi. Nah, kalau semisal MPASI pertama nih untuk anak nih sebaiknya seperti apa sih Dok? Terus apakah harus lengkap menu yang diberikan di awal ini atau bagaimana? Ya, oke. MPASI itu jelas harus lengkap artinya harus menu lengkap. Jadi udah nggak boleh lagi nih, misalnya Dok, saya mau ngasih MPASI pertama boleh nggak pisang aja? Nggak boleh. Jadi MPASI itu harus menu lengkap. Nah, cuman memang sebaiknya pada saat MPASI kita mengatur jadwal. Jadi anak punya jadwal makan. Nah, nanti pada saat selingan, kalau kita mau memberikan buah, misalnya pisang saja untuk pengenalan, itu masih oke, nggak apa-apa. Tapi yang penting pada saat makan utama itu harus menu lengkap. Oke, siap. Berarti menu lengkapnya tuh 4 sehat 5 sempurna itu maksudnya ya Dok ya? Ya, Atau... betul. Jadi betul. Sebetulnya kalau dari anjuran WHO itu ada beberapa bahan yang direkomendasikan harus ada di MPASI pada bayi. Nah, itu harus benar-benar tercukupi. Tapi yang utama untuk kita gampang ya karbohidrat, protein, lemak dengan komposisi yang pastinya harus cukup gitu. Kemudian sisanya kita tambahan seperti vitamin dan mineral dari buah dan sayur. Oke, siap. Tuh dicatat ya para moms nih yang mungkin masih baru-baru, ada yang masih bingung, langsung aja dicatat. Ini adalah salah satu edukasi ya dan tambahan buat kita nanti persiapan kalau semisal anak kita sudah mau masuk ke MPASI. Nah, ini ada istilah menu tunggal dan menu 4 bintang nih. Apa nih Dok maksudnya? Terus apa perbedaannya? Oke. Menu tunggal yang tadi saya bilang biasanya dikasihnya hanya pisang aja, kemudian atau alpukat saja, atau mungkin dari ubi gitu ya. Nah itu sudah tidak boleh, sudah harus ditinggalkan lah pokoknya. Nah kemudian kalau menu 4 bintang biasanya itu sebenarnya juga sekarang menu 4 bintang itu sudah mulai agak ditinggalkan sih, tapi dia yang jelas dia harus ada karbohidrat, protein nabati, protein hewani dan sayuran gitu. Nah, mau 4 bintang kah, mau 5 bintang kah, atau mau berapa bintang, tapi yang penting kebutuhan protein, karbohidrat, dan lemaknya itu betul-betul harus tercukupi. Jadi 4 bintang oke lah, nggak masalah, tapi yang penting dipastikan itu tadi, kebutuhan energi, kemudian protein, lemak, karbohidratnya itu terpenuhi. Oke, siap. Jadi intinya ada karbohidrat, kemudian ada lemaknya ya Dok ya, kemudian ada protein nih, yang ibaratnya yang harus tercukupi ya Dok ya. Apapun itu, pokoknya dilihat aja nih para moms, udah proteinnya udah ada, karbonya udah ada. Pokoknya kalau udah lengkap udah itu yang paling bagus ya Dok ya. Betul, tapi lagi-lagi untuk sebenarnya yang penting bukan hanya jenisnya ya Mbak Anin, tapi kita sebenarnya butuh juga karbohidratnya sekian banyak, proteinnya sekian banyak, lemaknya sekian banyak. Jadi bukan hanya sudah ada aja, nanti jangan-jangan ikannya cuma jari kelingking, jadi nggak jadi cukup. Jadi presentasinya harus seimbang juga ya Dok ya, berarti ya. Betul. Oke, siap. Tuh Mams, jadi dicatat ya. Jadi harus imbang semuanya. Oke, nah kalau tadi kan kita udah sharing nih bareng sama dokter. Kalau dari Mbak Puput sendiri, dulu sharing dong Mbak, waktu pertama kali dulu memberikan MPASI ke anak nih ya. Menu apa nih Mbak Puput yang biasanya berikan? Kalau aku, karena saking overwhelm ya, biasa kalau MPASI pertama itu kan semangat-semangatnya dan bingung-bingungnya gitu kan. Jadi aku memilih untuk ambil MPASI-nya fortifikasi gitu. Nggak apa-apa kan ya Dok ya? Nggak apa-apa. Boleh banget. Jadi untuk pengenalan pertama sih aku waktu itu aku kasih MPASI fortifikasi gitu. Niat awalnya kan memang memperkenalkan ya kepada anak yang tadinya dari ASI, minum ASI aja, diperkenalkan dengan mulai makanan padat gitu. Jadi saya pilih ya udah deh yang ada dulu aja fortifikasi gitu. Itu Mbak Anin.
Oke, siap. Tapi tercukupi juga ya Mbak ya kebutuhan yang tadi dokter sudah sampaikan juga ya. Ada karbohidrat, lemak dan lain sebagainya gitu. Waduh ini kadang susah-susah gampang ya Dok ya ternyata ya untuk memulai MPASI ini. Tapi kalau semisal kita belajar terus kita sudah terbiasa, insya Allah nanti sudah enak nih gitu. Oke, nah kalau tadi Dok selain karbohidrat, lemak, kemudian ada protein juga ya. Hal-hal penting yang diperhatikan dari MPASI untuk memastikan terpenuhnya kebutuhan nutrisi anak tuh apalagi sih Dok biasanya? Oke, iya. Jadi MPASI itu sebetulnya yang utama ada dua. Saya selalu bilang sama pasien saya, MPASI itu yang utama ada dua, nutrisi dengan proses atau prosedur makan. Karena nanti kalau misalnya kita, ibu-ibu tuh terlalu pusing dengan jenis makanannya. Jadi kalau misalnya nanti ibunya udah terlalu pusing dengan jenis makanan, dan pada saat proses makannya itu ibunya kurang menikmati, atau misalnya nanti anaknya udah nggak mau tapi mamanya tetap maksa, ayo dimakan nih mama udah capek-capek masak nih misalnya. Akhirnya anaknya jadi semakin nggak mau makan, semakin nggak mau makan, semakin nggak mau makan. Akibatnya kan pasti makanan yang sudah dibuat dengan sedemikian rupa, dengan nutrisi yang sangat baik ini, tetap tidak bisa masuk ke anak gitu. Jadi kita harus pastikan baik jenis makanan maupun prosesnya itu berjalan dengan baik. Kemudian saya harus menekankan lagi bahwa anak usia 6-8 bulan itu sebenarnya adalah proses pengenalan terhadap makanan. Dan kebutuhan MPASI-nya itu hanya 30% loh dari kebutuhan nutrisinya dia, yang 70% itu masih dari ASI. Jadi jangan terlalu obsesi untuk anak itu sudah makan dengan sangat baik di usia 6-8 bulan. Justru itu adalah periode di mana orang tua harus mengajarkan kepada anak cara makan dan memperkenalkan makanan dengan cara yang baik terhadap anak gitu. Oke, Masya Allah luar biasa. Jadi kurang lebih 3 bulan ya Dok ya untuk masa pengenalan si bayi ini untuk kenal nih ternyata selain aku minum ASI ternyata ada lagi nih yang mungkin harus aku makan dan lain sebagainya gitu. Tuh para mams. Karena sebelumnya tuh mereka hanya ngenyot aja Mbak Anin. Betul. Ngenyot. Jadi dia harus belajar untuk ngunyah makanan. Betul, oke siap. Nah Dok, ini ada mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin dari teman-teman juga yang masih galau nih ya. Nah kalau misal MPASI tadi kan sudah tercukupi nih ya nutrisinya dan sebagainya. Boleh nggak sih kita tuh nambahin gula, garam atau penyedap lainnya dalam MPASI anak? Boleh banget. Karena pada dasarnya ASINya ibunya aja sebenarnya rasanya juga sudah manis dan sudah asin. Jadi kadang-kadang kalau mamahnya habis makan pisang, ya anaknya juga ngerasain pisang. Kalau mamanya habis makan makanan yang terlalu asin, ya anaknya juga ngerasain makanan asin. Jadi gula dan garam itu boleh banget untuk ditambahkan untuk memperkaya rasa pada MPASI. Cuman memang untuk garam itu ada rekomendasi sendiri. Jadi garam itu untuk sehari dalam satu hari 24 jam. Itu anak 6-12 bulan tuh kebutuhannya sebetulnya hanya 1/5 sampai 1/4 sendok teh. Jadi kalau mau ngasihkan garam ya secukupnya saja. Yang penting rasanya sudah enak. Kemudian sudah enak, sudah seperti yang kita rasakan sehari-hari, nah itu sudah cukup. Oke, dan bisa ditambahkan dengan yang lain juga. Oke, nggak boleh berlebihan pokoknya ya Dok ya. Oke, siap. Nah Dok, untuk MPASI ini kan tadi kan ada sebagian yang mungkin kita bisa olah sendiri ya. Tapi kan juga ada MPASI instan gitu. Nah itu sebenarnya aman nggak sih Dok? Terus adakah batasan nih kalau misal kita sebagai ibu itu untuk mengkonsumsi MPASI instan ini? MPASI itu sekarang tuh ada 3 Mbak Anin. Jadi ada MPASI komersil yang dijual di toko-toko di pasaran, MPASI homemade, dan MPASI homemade yang dikomersilkan. Oke. Nah, jadi memang sebenarnya masing-masing punya kelebihannya sendiri, tapi yang jelas untuk MPASI komersil itu kelebihannya dia lebih praktis. Yang pertama lebih praktis. Yang kedua dia nutrisinya tuh pasti cukup. Kenapa? Karena kalau tidak cukup, itu BPOM nggak ngasih izin buat edar. Jadi kalau misalnya sudah dia dapat izin edar, itu berarti nutrisinya sudah pasti sesuai dengan WHO atau Codex Alimentarius. Jadi itu kelebihannya. Dan yang satu lagi pasti higienis, selama cara pembuatannya juga bersih. Jadi ibunya menggunakan alat makan yang bersih, air yang bersih, itu pasti higienis gitu. Itu kelebihannya bubur atau MPASI, fortifikasi atau komersil gitu.
Oke, berarti sebenarnya sama aja ya dok ya. Ibaratnya ada kelebihannya masing-masing gitu ya tadi, yang ibaratnya yang MPASI komersil atau MPASI homemade dan lain sebagainya. Tapi boleh ya dok ya, maksudnya kayak di mix, misal biasanya kan ibu itu kan gak semuanya di rumah gitu, ada yang bekerja gitu. Tapi kalau semisal hari ini mungkin ibu lagi WFH atau semisal ada waktu di rumah, mungkin ibu nih homemade nih dibikin sendiri nih MPASI-nya. Tapi besok karena ibu harus gak ada waktu banyak, jadinya pakai yang MPASI yang komersil tuh nggak apa-apa ya dok ya? Boleh banget. Bahkan kadang kalau misalnya pagi lagi sempet gitu mau masak-masak sedikit, dikasih ke anaknya, terus nanti siang misalnya aduh kayaknya mau pergi deh, udah pakai yang komersil aja deh, itu nggak apa-apa juga. Oke. Nggak apa-apa banget. Oke, jadi sebenarnya aman lah ya. Yang penting rutin jadwalnya tadi ya dok ya, sesuai yang tadi Betul. dokter sampaikan. Oke siap. Nah kalau dari Mbak Puput sendiri gimana nih? Tadi kan dokter sharing nih mengenai beberapa macam dari MPASI. Kalau Mbak Puput nih homemade atau mungkin ada di mix juga sama MPASI komersil juga atau gimana? Kalau aku karena aku di rumah ya sama anak-anak, kalau aku senggang tetap aku coba bikin homemade gitu. Tapi kalau tadi kata Mbak Anin, kalau misalnya memang harus keluar atau aku lagi sibuk gitu ya aku kasih fortifikasi juga gitu. Oke. Tadi kan kata dokter aman kan, jadi aman. ya sudah mix. Aman. Yang penting rutin sesuai jadwal, Ya, pokoknya betul. kata dokter tadi. Oke, Betul. ada menu andalan nggak sih Mbak Puput biasanya buat MPASI anak? Oh, ini aku punya, misalnya anakku GTM. Jadi biasanya kan kalau misalnya GTM itu salah satunya karena tumbuh gigi ya dok ya. Nah itu tuh biasanya mau macam-macam. Ada yang kadang-kadang pengen yang makan yang agak keras, tapi kadang juga sukanya pengennya makan yang langsung jelep-jelep aja gitu, langsung aja. Makanya aku punya resep andalan nih, namanya puding telur buat anakku gitu. Oke, boleh nggak Mbak dipraktikkan sedikit gitu? Boleh. Cara bikinnya. Oke. Wah, ini buat para moms nih bisa loh. Ini dicontek sedikit ya. Kali aja mau di-recruit ya, di-recruit buat buat bayi-bayinya nih nanti ya. Anak-anaknya nanti mungkin bisa dicoba-coba juga, kali aja seneng ya. Oke, ini kesukaan anak-anak juga ya Mbak Puput ya? Iya, orang tuanya juga suka. Sekalian ya ini ya. Kan menu MPASI kalau bisa kan keluarga juga bisa ya, maksudnya juga seneng. Jadi kita juga nggak double-double kan masaknya, tambah pusing lagi dong kalau double-double masaknya. Jadi untuk bikin puding telur ini gampang banget caranya, cepet. Jadi cuman butuh telur, bahan utamanya telur, kaldu, dan air matang, itu aja gitu Mbak Anin. Jadi ini aku udah punya telur nih, aku langsung demo sekarang ya? Boleh Mbak, silahkan. Ini sekarang biar dicatat sama para moms ya, jangan lupa dicatat ya moms. Aku udah punya telur di sini. Telurnya nggak kelihatan. Telurnya tinggal dikocok aja ya moms. Telurnya dikocok, habis itu dicampur dengan kaldu. Kalau aku kebetulan di sini pakai kaldu ayam. Tadi aku udah bikin kaldu sebelumnya. Untuk aku campur ya. Sekarang aku udah kocok nih telurnya. Kemudian aku punya kaldu. Nah nih. Air kaldu ya berarti ya? Air kaldu ayam. Nah, ini dicampurkan aja. Untuk takarannya, aku sih nggak pakai takaran beneran, jadi feeling aja. Secukupnya lah ya, Mbak Puput ya. Betul, secukupnya. Ini juga setelah itu diaduk lagi, kemudian dicampur dengan air matang. Air matangnya berapa banyak nih Mbak? Setengah takaran dari kaldu. Air kaldu. Gitu. Siap. Berarti lebih sedikit ya dari air kaldunya ya. Siap. Ini kalau bisa kelihatan dari sini, kelihatan aku tumpah. Sudah. Setelah ini
udah kayak gini aja, tinggal disaring pakai penyaringan, disaring. Tujuannya nanti kan ini ujungnya akan di steam ya atau dikukus. Nah nanti ini disaring agar pada saat dikukus itu tidak ada buih, tidak berbuih gitu. Jadi teksturnya tuh bagus gitu. Setelah dituang, udah deh tinggal dimasukkan ke panci kukusan gitu. Oke. Sebenarnya aku sudah dikukus. Sudah ada yang matang nggak nih Mbak? Sudah ada yang matang. Nah. Oke. Nah, bentuknya nanti seperti itu. Jadi teksturnya tuh lebih lembut gimana gitu ya Mbak ya? Iya. Oke. Jadi ini tinggal nanti kalau disuapin ke anak tuh tinggal lep aja gitu, enak. Jadi anak-anak kan jadi ini apa ya? Kok lembut gitu. Terus kalau masuk deh gitu. Ini buat aku jadi resep andalan, menu andalan untuk anakku yang GTM. Sekarang lagi GTM nih anakku nih, gara-gara giginya lagi banyak tumbuh. Oke, siap. Simpel banget bikinnya, simpel banget. Jadi intinya kalau misal dikukus itu kalau misal kita pakai cetakan kecil-kecil, kalau misal ada bentuk binatang atau apa itu bisa juga ya Mbak Puput ya, berarti ya? Boleh banget. Boleh banget. Itu kan kalau pakai cetakan kecil-kecil dan menarik ya kan, ada cetakan yang bintang atau bulan atau kelinci. Nah itu kan anak-anak jadi bikin penasaran kan pada saat makan gitu ya. Penasaran terus jadi dia mau makan gitu. Oke, tuh tepuk tangan dong buat Mbak Puput, luar biasa. Itu mungkin bisa jadi salah satu tabungan menu ya. Kalau misal kadang kan moms tuh kan bingung, aduh menu apa lagi ya. Kadang tuh kehabisan ide, kehabisan udah cobain ini, udah cobain itu gitu. Tapi kalau misal ada yang belum cobain, tadi puding telur ya Mbak ya? Yes, puding telur tuh bisa langsung dipraktekkan. Wow. Nah, Mbak Puput, ini aku mau nanya lagi nih. Nah, waktu pertama kali membuat MPASI buat anak nih, sempat gak sih Mbak Puput bingung dan stres gitu? Dan gimana sih reaksi Mbak Puput saat pertama kali memberikan anak MPASI? Oke. Awal mau memberikan MPASI itu jujur aja bingung ya, karena terlalu banyak informasi yang didapat pada saat itu. Betul. Jadi kalau kita lihat di sosmed kan ya, banyak banget pendapat dokter A, dokter B, dokter C, kemudian belum lagi influencer ya. Belum lagi kalau kita ikutan forum ibu-ibu empasi gitu. Ada ibu-ibu empasi homemade, ada ibu-ibu empasi fortifikasi, banyak banget. Nah itu terus terang bingung pada saat akan mulai MPASI gitu. Nah tapi aku punya solusi. Solusinya adalah langsung tanya ke dokter sendiri. Tanya ke dokter langsung gitu. Dok, jadi MPASI ini sebenarnya seperti apa sih? Apa yang kita harus siapkan? Ternyata setelah aku tanya, itu gampang, nggak memberatkan seperti yang kita lihat di sosial media begitu. Oke. Ya akhirnya ya gitu. Begitu Mbak Anin. Oke, siap. Jadi intinya ini ya Mbak ya, kadang itu karena kebanyakan informasi dari sana, dari sini, dari situ kadang membingungkan kita sebagai ibu ya Mbak ya. Betul, nah, lebih amannya lagi langsung aja kita tanya dokter yang mungkin emang udah spesialis di situ dan kita jadinya nggak galau lagi gitu kan sebagai ibu gitu. Karena kan kadang setiap orang kan mempunyai persepsi dan keyakinan masing-masing gitu sesuai dengan versi kebutuhan si anak begitu kan. Nah, pas banget Mbak Puput, ini kan ibaratnya para moms kan kadang galau ya buat cari informasi, buat MPASI si anak dan lain sebagainya. Nah sekarang itu sudah banyak loh di Halodoc juga ada artikel-artikel yang bermanfaat nih yang membantu para moms untuk mempelajari serba-serbi mengenai MPASI anak. Nah ini adalah salah satu jalan ninja ya buat para moms buat biar lebih pintar lagi dan biar lebih tahu nih edukasi mengenai MPASI. Nah, kalau misal moms masih bingung, bisa langsung tadi kata Mbak Puput langsung aja tanya ke dokter, nggak usah bingung kanan kiri, langsung aja chat dokter spesialis anak lewat layanan chat dengan dokter di aplikasi Halodoc. Wah, seru banget nih Mbak Puput dan juga Dokter Anin ya pastinya ya. Nah, selain di kita tadi bisa baca-baca artikel, kemudian kita bisa chat dengan dokter, di Halodoc juga memiliki layanan toko kesehatan atau farmasi delivery
Delivery ya, yang membantu memudahkan proses pembelian kebutuhan kesehatan untuk anak juga. Nah, layanan di aplikasi Halodoc ini sangat lengkap, apalagi kalau beli kebutuhan kesehatan anak lebih hemat dan bisa langsung diantar ke rumah. Jadi instant delivery ya biasa kalau kita sebut. Jadi nggak usah khawatir ya untuk para moms, apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Ini ibaratnya kayak kita mau keluar juga agak beda gitu sama yang dulu. Pasti kayak mikir 2 kali, semoga aku nggak ada virus dan lain sebagainya gitu kan. Jadi sekarang udah di rumah aja, nggak perlu antri-antri ke apotek sana sini. Kalau misal ada yang perlu ditanyakan atau ada yang perlu dibutuhkan, langsung aja ke aplikasi Halodoc. Oke, nah sebelum masuk sesi Q&A aku mau nanya dulu nih, Mbak Puput juga sering kan pakai aplikasi Halodoc? Gak usah ditanya, Gak usah ditanya. pasti pakai Halodoc. Oke, jadi ini adalah salah satu aplikasi wajib ya Mbak ya. Apalagi Wajib. di masa pandemi seperti sekarang ini biasanya kita semuanya tuh harus ada nih aplikasi Halodoc. Karena kita nggak tahu ya tiba-tiba semisal anak butuh vitamin habis gitu. Semisal bingung, semisal anak tiba-tiba demam atau mungkin ada yang mau ditanyakan, langsung aja bisa chat dengan dokter dan bisa baca-baca artikel juga ya tadi di aplikasi Halodoc. Oke, sepertinya ini sudah banyak banget nih, udah tang ting tung nih dok. Dan juga Mbak Puput, ini banyak banget teman-teman yang sudah bertanya. Masya Allah luar biasa nih, tepuk tangan dong buat yang sudah hadir pada siang hari ini dan menyimak Dokter Anin dan juga Mbak Puput ya siang hari ini. Nah ini Anin izin ini ya menyampaikan pertanyaannya ya dok ya, Mbak Puput ya. Oke. Oke siap. Nah ini ada pertanyaan pertama dari Nuriana. Oke, sebenarnya MPASI dini ini boleh nggak sih dok? Apa akan berpengaruh ke tumbuh kembang anak juga? Gimana tuh dok? Ya. Jadi tadi itu sebenarnya kita untuk memulai MPASI itu harus tepat waktu. Sebetulnya tidak ada jadi ada indikasi untuk memulai MPASI dini. Tapi kalau tidak ada indikasinya ya sebaiknya MPASI tetap dimulai di usia sesuai rekomendasi 6 bulan gitu. Cuman memang nanti karena jadi memang bayi itu usia 0 sampai 4 bulan terutama ya, kadang sampai 6 bulan itu ada imunisasi rutin. Nah sambil imunisasi itu sambil kita evaluasi nanti untuk berat badannya, kemudian tumbuh kembangnya. Kalau ada sesuatu yang kita rasa terindikasi untuk memulai MPASI lebih awal, nah itu kita akan sampaikan ke para orang tua. Tapi kalau tidak ada indikasi khusus, tetap di usia 6 bulan. Oke siap tuh. Jadi kalau bisa tetap di tepat waktu ya dok ya? Iya, tepat waktu. Tepat waktu pada usianya itu. Oke siap, terima kasih dokter. Dan ini ada pertanyaan kedua, yaitu dari Ides Destiara dari Medan. Wow, halo, jauh banget nih. Oke, nih dok ada yang mau bertanya, kapan sebaiknya si kecil mulai MPASI dan apa makanan pertama yang harus diberikan kepada si kecil nih? Apa tanda si kecil alergi dengan menu MPASI dan bagaimana mengatasinya? Wow, banyak banget nih pertanyaannya ya. Gimana dok? Bisa tadi bisa langsung dijawab dok? Oke, boleh. Siap. Tapi nanti kalau saya ada yang lupa diingetin ya Mbak Ani. Boleh, siap. Ya, jadi yang pertama kapan waktu yang tepat yang tadi saya bilang sesuai slide sebelumnya harus tepat waktu. Memang tepat waktu itu berbeda-beda untuk setiap anak, tapi pada dasarnya ASI memenuhi kebutuhan nutrisi anak hingga usia 6 bulan. Kecuali ada indikasi lain, maka tetap dimulainya sesuai rekomendasi yaitu 6 bulan. Terus kemudian MPASI pertama itu boleh apa saja. Yang penting nutrisinya lengkap. Jadi tidak boleh menu tunggal lagi. Kalau misalnya mau ngasih homemade, boleh. Mau ngasih komersil, boleh juga. Nggak apa-apa. Yang penting kita harus pastikan dia tadi itu tepat waktu, adekuat secara nutrisi. Kemudian pemberiannya juga harus higienis atau bersih dan aman gitu ya. Dan harus secara responsif. Oke. Kemudian yang ketiga, alergi dok, tadi mengenai alergi. Oke. Untuk alergi, kita kalau misalnya orang tua ada bakat alergi, memang anak ada resiko untuk menurunkan bakat alergi tersebut. Nah, tapi untuk kita menjudge anak dengan, misalnya, anak saya ini kayaknya alergi udang deh. Nah, itu kita harus coba memaparkan bahan tersebut sekitar 3-5 hari. Kalau misalnya memang setelah itu muncul reaksi alergi, ya berarti bisa diasumsikan anak memang alergi udang. Sebetulnya ada sih cek alergi, tapi ya itu kita lihat-lihat sikon lah, lihat-lihat klinis bayinya perlu atau tidak juga. Tapi kalau mau ngecek, diperkenalkan makanan tersebut pada anak sekitar 3-5 hari, itu anjuran dari WHO.
Oke, siap. Jadi ditunggu 3 sampai 5 hari ya, Dok ya? Ya, Untuk betul. reaksinya itu tadi ya. Oke, siap. Semoga terjawab ya, Moms yang sudah bertanya. Dan ini ada pertanyaan terakhir untuk dokter nih dari Kak Cynthia Maulani. Oke, ada 2 pertanyaan, Dok. Yang pertama, Dok, apakah boleh menghangatkan atau memanaskan kembali MPASI si kecil? Karena saya pernah dengar bisa mengurangi nutrisinya. Nah, untuk pertanyaan kedua, anak saya sebelum makan selalu minta susu nih, Dok. Sehingga ketika makan porsinya sedikit. Bagaimana ya supaya dia mau langsung makan tanpa meminta susu atau sufor dulu? Terima kasih, dokter. Oke, ya sebetulnya itu tadi untuk pertanyaan kedua. Maaf sebelum saya lupa, pertanyaan kedua saya perlu tahu sebetulnya usia anaknya berapa sih. Tapi untuk yang pertanyaan pertama, memang MPASI itu sebetulnya boleh-boleh aja kita masak, kemudian nanti kita simpan dan kemudian dihangatkan. Memang untuk nutrisinya itu pasti akan berbeda saat baru kita masak. Tapi terus terang untuk penelitian yang jelas itu saya belum pernah baca. Berkurangnya berapa persen atau apa itu saya belum pernah baca untuk penelitiannya. Tapi yang pasti zat nutrisinya itu pasti akan berbeda atau berkurang daripada saat awal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu tadi yang pertama saya harus tahu usia anaknya berapa untuk menjawab yang kedua. Dan yang pasti tips untuk para ibu-ibu yang mau memberi MPASI atau mulai proses makan pada anak, buatlah jadwal. Jadi buatlah jadwal makan. Jadwal makan itu sangat penting sekali. Dan memang di antara, jadi nanti kalau jadwal makan itu Mbak Anin itu udah ada tuh kapan kita kasih susu, atau kapan kita kasih ASI, atau kapan kita kasih susu formula, itu udah ada jamnya. Nah pada saat menjelang makan itu ya tidak ada jadwalnya untuk susu. Dan sebetulnya susu itu yang menentukan boleh atau tidak dikonsumsi saat ini itu adalah orang tua. Jadi bukan anak. Jadi kalau memang udah jamnya makan, jam 12 itu jadwalnya makan, anak yang minta susu, ya kita harus empati pada anak. Kita harus, maaf ya sayang, sekarang saatnya makan, susunya nanti ya, gitu. Jadi kita harus memberi pengertian kepada anak dengan baik, dengan dengan cara yang menyenangkan dan baik untuk anak, dan tetap tidak memberikan susu tapi tetap kita harus makan. Oke, jadi ibaratnya kita juga harus ada komunikasi ya, Dok ya, dengan anak, dengan memberikan pengertian, kemudian tadi juga diatur jadwalnya, biar nggak tumpang tindih gitu ya, jadinya biar teratur gitu anak belajar untuk MPASI-nya. Oke, siap. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih untuk Mbak Puput. Oke, Mbak Puput, ini ada pertanyaan dari Kak Lina. Untuk peralatan memasak MPASI, apa yang sering Mbak Puput gunain nih? Perlu nggak sih beli peralatan masak khusus gitu, Mbak? Atau bisa aja pakai peralatan yang ada di dapur yang biasanya orang dewasa gunakan seperti itu? Gimana tuh Mbak Puput pengalamannya? Oke, kalau saya sendiri memang untuk peralatan masak anak itu dipisah dari yang dewasa. Tapi nggak semuanya sih. Jadi seperti saya punya alat masak bowl atau mangkok gitu ya, seperti panci. Nah itu khusus untuk anak saya sendiri gitu, untuk yang bayi ya, untuk yang bayi sendiri gitu. Untuk yang alat-alat lain sih, kalau saya sih nggak terlalu pisahin, cuman untuk bahan makanan yang mentah dan yang matang memang harus pisah, seperti lalenannya atau pisaunya tuh dipisah gitu kan. Kalau makanan-makanan mentah seperti ikan mentah, daging mentah kan masih ada bakteri ya. Nah itu kan harus dipisah gitu. Kalau saya sih gitu aja sih. Oke, siap. Jadi intinya sebenarnya dipisah aja antara kita biasanya masak untuk orang dewasa dan juga untuk masak untuk ini ya, si baby ya Mbak ya. Jadi ya, biar lebih aman juga pastinya, dan juga lebih higienis nih gitu Moms. Oke, siap. Terima kasih banyak untuk Mbak Puput dan juga dokter ya, Dokter Ani yang sudah sharing pada siang hari ini bersama para Moms ya. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat pastinya. Tapi sebelum menuju ke sesi kuis nih, boleh dong diberikan pesan singkat gitu mungkin untuk para moms biar lebih semangat lagi untuk menyiapkan MPASI-nya nih. Mungkin boleh dari Dokter Anin dulu? Oke, iya. Pesan singkat. Jadi tadi saya bilang pokoknya yang penting itu untuk anak itu adalah nutrisi. Betul, nutrisi itu sangat penting, tapi juga proses dan prosedurnya itu juga sangat penting, dan itu yang sering terabaikan.
yang sering nantinya akhirnya menjadi masalah makan gitu untuk anak di kemudian hari. Jadi mohon diperhatikan itu juga. Terus kemudian untuk memulai MPASI, kalau mau memulai MPASI dini atau kurang dari 6 bulan, itu baiknya orang tua konsultasi dulu dengan dokter anak. Tapi kalau rasanya kayaknya anak saya oke-oke aja, anak saya juga rutin imunisasi dengan dokter anak dan konsul rasanya baik-baik saja, tidak ada indikasi khusus, itu ya sudah mulainya di 6 bulan aja, nggak usah gatal untuk mulai lebih awal gitu. Oke, siap. Tuh disimak ya tadi pesan singkat dari Dokter Anin, semoga pastinya bermanfaat untuk para moms yang sudah hadir pada siang hari ini. Nah kalau dari Mbak Puput nih, apa nih tipsnya nih buat para moms nih? Oke, kalau dari aku mungkin untuk cari tahu tentang MPASI lebih baik daripada kita cari sendiri, tidak ada patokan ya dan bingung. Lebih baik langsung tanya aja sama dokter anak masing-masing. Jadi lebih afdol lah ya, lebih tahu pakemnya itu seperti apa. Kayak gitu aja sih Mbak Anin. Oke, siap. Jadi ini adalah meminimalisir biar kita tuh nggak salah ambil, nggak salah langkah ya Mbak ya, nggak salah ambil keputusan gitu ya. Ibaratnya kita udah nggak bingung antara informasi A, B, C, D gitu. Jadi langsung aja kalau misal para moms juga yang ada di rumah langsung aja chat dokter ya di Halodoc ya Mbak Puput ya. Sekarang kan udah enak tuh bisa curhat langsung di aplikasi Halodoc bersama dokter anak kesayangan kalian juga. Dan terima kasih sekali lagi nih untuk Dokter Ani dan juga Mbak Puput atas sharing pada siang hari ini ya. Semoga ilmu yang sudah disampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sudah hadir. Oke, nah kali ini sebelum Anin tutup ada sesi kuis nih Dok. Mungkin dokter ada ini ya Dok ya, ada setelah ini ada jadwal praktek lagi ya yang harus di ini ya. Iya, oke, siap, nggak apa-apa Dok. Kalau semisal dokter mau pamit duluan, dipersilahkan, nggak apa-apa. Nanti mungkin Mbak Puput bisa ikutan kuis ya bersama kita siang hari ini ya. Oke, dokter terima kasih banyak ya. Semoga nanti kita bisa bertemu di live selanjutnya dengan sharing dengan tema yang berbeda. Oke, terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dokter. Nah kali ini tadi sudah mendengarkan ya pemaparan dan juga penjelasan dan sharingnya juga bareng sama Dokter Anin dan juga Mbak Puput. Nah kali ini sudah memasuki sesi kuis. Ini pasti juga salah satu hal yang ditunggu-tunggu ya untuk para moms dan juga teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini. Dan seperti tadi yang sudah Anin sampaikan, jangan lupa download aplikasi Mentimeter atau semisal langsung di websitenya menti.com dan nanti Anin bacakan ya kodenya. Nah kalau misal sudah masuk, ini ada kodenya yaitu 6858 2003. Nah kalau misal sudah masuk, udah masuk dulu aja nih. Masuk dulu di aplikasi Mentimeter atau menti.com. Oke, kodenya adalah 6858 2003. Tuh kodenya jangan lupa ya langsung dimasukkan dan langsung tunggu di situ karena nanti persiapan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat dan benar. Karena nanti akan ada pemenangnya yaitu 2 skor tertinggi itu nanti yang akan mendapatkan hadiah saldo elektronik pay senilai Rp150.000. Nah ini Anin juga sudah udah banyak yang masuk nih teman-teman nih. Oke, masih sedikit nih sepertinya. Ayo, jangan lupa buat masuk. Sekali lagi kodenya adalah, sebentar nih, kodenya ini dia 6858 2003. Sekali lagi 6858 2003. Jangan sampai ketinggalan loh masuknya. Kalau semisal nanti ketinggalan pasti juga kelewatan nih nanti pertanyaannya. Jadi kesempatan menang semakin kecil gitu. Jadi para mama jangan lupa ya langsung masuk. Yuk. Nih hadiah menanti lumayan buat chat dengan dokter ya di Halodoc. Atau juga bisa beli kebutuhan-kebutuhan vitamin si kecil kalau misalnya lagi habis dan sebagainya. Oke, enak banget deh hari ini udah dapat ilmu, udah dapat knowledge baru ya kan. Sekaligus dapat hadiah nih saldo elektronik pay. Oke, karena waktunya cuma bentar doang nih buat masuk, langsung aja kita
Siap-siap untuk mulai ya? Oke. Nah, oke, sudah mulai masuk. Udah banyak banget nih. Ayo masuk. Jangan sampai ketinggalan nih para moms dan juga teman-teman yang sudah hadir. Yuk. Oke. Nah, sudah mulai ya? Pertanyaannya yang pertama, apakah kepanjangan dari MPASI? Nah, ada dua pilihan, jangan sampai keliru nih ya. Karena tadi Anin sudah sampaikan juga di awal, pastinya untuk para moms juga udah gak asing lah ya, pastinya udah pada pinter-pinter semuanya. Oke, jangan sampai salah. Dan waktunya sudah selesai, time's up. Wow, banyak banget yang benar nih ya. Dan selamat untuk yang benar, yang salah jangan sampai salah lagi. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oke, pertanyaan yang kedua adalah, nah kalau misalnya nyimak pasti bisa nih jawabnya. Pertanyaan kedua adalah, di usia berapa nih kebutuhan energi dan nutrisi bayi mulai tidak tercukupi jika hanya berasal dari ASI? Ayo. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai salah. 3, 2, 1, time's up. Jawabannya adalah, ayo, siapakah yang bisa menjawab dengan benar? Jawabannya adalah 6 bulan. Selamat untuk para pemenang yang menjawab dengan 6 bulan. Oke, masih ada 3 kesempatan lagi, 3 pertanyaan lagi untuk bisa menang nih dan dapetin hadiahnya. Pertanyaan ketiga adalah, oke, jing. Apakah nama menu MPASI yang didemokan oleh Mbak Puput? Hayo, apa itu menu makanannya? Tadi mungkin kalau misal ada yang nyatet, ada yang mau recreate nih ya. Ini adalah salah satu menu andalan dari Mbak Puput nih buat si baby. Jadi kalau misal teman-teman tadi mau recreate, biasanya pasti udah tahu nih apa nih nama MPASI-nya. Oke, 3, 2, 1. Jawabannya adalah, wow, MPASI 8 plus puding telur. Yes, selamat buat yang menjawab. Dan masih ada yang salah nih ya, mungkin tadi ke skip gitu ya. Jadi jangan lupa setelah ini jangan salah lagi. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Pertanyaan keempat adalah, apa nih? Nah, ini gampang banget, sebutkan nama akun Instagram Halodoc. Ayo, ini keterlaluan sih kalau semisal nggak tahu nih teman-teman nih. Harus wajib ya follow Instagramnya Halodoc. Terus jangan lupa juga download aplikasinya Halodoc biar kita tahu update informasinya juga ya di Instagram. Dan juga kita juga bisa menikmati dan juga bisa menggunakan layanan Halodoc dengan baik. Oke, 3, 2, 1, time's up. Jawabannya adalah, wah, macam-macam nih ya. Jawabannya adalah @halodoc. Yes, selamat buat kamu yang menjawab dengan benar. Masih ada 1 kesempatan lagi buat kamu memenangkan hadiahnya. Pertanyaan yang kelima adalah, deg, ya kan? Apakah tema webinar kita hari ini? Waduh, gampang banget nih. Ini ada 2 pilihan, jangan sampai salah pastinya. Ayo. Aduh, ini agak pilihannya agak menjebak ya. Ini mungkin bisa langsung nyontek ya kan di sebelumnya. Kalau ada waktu, 3, 2, 1, time's up. Jawabannya adalah nutrisi sekecil dalam MPASI. Yeay. Siapakah pemenangnya pada kuis hari ini? Langsung saja kita lihat. Oke, wow, selamat untuk Salsabila Putri dengan skor 4.536. Wow, dan ada juga yang kedua nih ya. 2 skor tertinggi akan mendapatkan hadiah saldo elektronik pay senilai Rp150.000.
Dan untuk pemenang yang kedua ada Ides. Yeay! Selamat untuk para pemenang. Jangan lupa ya untuk mengirimkan data diri kamu ke nomor WhatsApp 0856 9243 4246. Nah, ini di bawah Anin ini langsung aja di capture dan kirimkan data diri kalian ke nomor HP, foto KTP dan juga nama lengkap kalian. Jadi jangan lupa langsung ya di capture dan kirim data diri kalian untuk mendapatkan hadiahnya. Nah, buat yang belum menang, jangan khawatir karena nanti masih banyak banget webinar-webinar dari Halodoc dan pastinya dengan kuis yang sangat seru lainnya. Jadi jangan lupa tetap terus stay tune ya di webinar-webinar selanjutnya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir dan sudah menyimak ya pemaparan sharing juga dari Dr. Anin dan juga Mbak Puput pastinya. Dan sekali lagi terima kasih untuk Mbak Puput yang sudah hadir dan juga tadi ada Dr. Anin ya yang sudah sharing bersama kita hari ini. Semoga nanti kita bisa live lagi ya Mbak Puput ya di next tema yang lebih menarik pastinya. Oke, sehat-sehat ya buat Mbak Puput dan juga babynya juga di rumah dan keluarga pastinya. Dan buat teman-teman juga jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Dan terima kasih juga untuk Halodoc yang sudah mensupport acara webinar pada siang hari ini. Dan pastinya Anin pamit undur diri dan juga Mbak Puput. Dan tadi juga ada Dr. Anin ya pamit undur diri juga. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, stay safe and healthy semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.